Kemungkinannya kita akan menemukan kehidupan di luar bumi di tahun 2035. Dan tidak perlu pergi ke galaksi yang sangat jauh, Bima Sakti kita penuh dengan lingkungan yang sangat cocok. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu. Yang kita bicarakan di sini adalah mikroba atau penanda kimiawi, bukan humanoid hijau seperti di film-film Hollywood. Meskipun begitu, ketika kita akhirnya menemukan jejak kehidupan, hal itu akan mengubah cara pandang kita tentang tempat kita di alam semesta. Teleskop antariksa Kepler milik NASA menemukan sesuatu yang luar biasa. Hampir semua bintang memiliki planet dan banyak di antaranya yang mungkin bisa dihuni. Planet batuan seperti Bumi dan Mars bahkan lebih banyak ditemukan di galaksi kita daripada planet gas raksasa seperti Saturnus dan Jupiter. Selain itu, kita juga sudah tahu kalau galaksi kita sangat kaya akan air. Ada air di awan antar bintang tempat bintang-bintang dan planet-planet terbentuk, di piringan-piringan debu di sekeliling bintang-bintang lain, di komet-komet, pokoknya di mana-mana. Namun, yang paling sulit adalah menemukan kehidupan itu sendiri. Idealnya, untuk menemukannya kita harus mendarat di setiap planet di luar angkasa dan benar-benar memeriksa di bawah setiap batu. Namun, berkat penelitian terbaru, setidaknya kita bisa mempersempit pencarian ke planet-planet yang berpotensi layak huni. James Webb Space Telescope, teleskop super canggih yang diluncurkan ke ruang angkasa pada tahun 2021, sedang melakukan penelitian. Teleskop ini memeriksa atmosfer bumi super di dekatnya, yaitu planet berbatu yang ukurannya sedikit lebih besar dari bumi. Wahana ini mencari gas-gas yang berhubungan dengan kehidupan, bahan kimia yang hanya bisa diproduksi oleh makhluk hidup, dan mereka sudah menemukan beberapa petunjuk. Sebagai contoh, mereka mendeteksi tanda-tanda adanya bahan kimia semacam itu di sebuah planet yang disebut K2-18b. Jarak planet ini 120 tahun cahaya, yang merupakan jarak yang cukup dekat dalam skala ruang angkasa. Planet ini berada di zona Goldilocks, yaitu zona di sekeliling bintang di mana temperaturnya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair. Planet ini mengitari bintang Katai Merah, tipe bintang terkecil yang pernah ada. Bintang-bintang semacam itu sedikit lebih redup daripada matahari. Diperlukan waktu sekitar 1 tahun untuk memeriksa apakah petunjuk-petunjuk kehidupan ini nyata. Jika ya, berarti kehidupan jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Tapi, kalaupun tidak, masih ada 10 planet Goldilocks lainnya yang ada dalam daftar untuk dipelajari. Teleskop luar angkasa James Webb adalah alat yang sangat keren, tapi memiliki keterbatasan. Teleskop ini tidak bisa mendeteksi planet-planet kecil yang mirip bumi karena ukurannya. Untuk mengatasinya, NASA berencana untuk meluncurkan alat lain, teleskop survei inframerah bidang lebar. Teleskop ini akan lebih baik lagi dalam mendeteksi planet-planet seperti itu dan bahan kimia yang berhubungan dengan kehidupan. Dan juga ada proyek SETI. SETI adalah singkatan dari Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berburu makhluk luar angkasa sejak tahun 80-an. Mereka juga percaya bahwa kita akan menemukan tanda-tanda kehidupan dalam 10 tahun ke depan. Belum lama ini, mereka memulai sebuah proyek yang sangat besar dan keren. Proyek ini dinamakan COSMIC dan menggunakan serangkaian teleskop radio di New Mexico. Kalian mungkin pernah melihatnya di film Contact. COSMIC memungkinkan para ilmuwan untuk mendengarkan ratusan ribu, bahkan jutaan sistem bintang pada waktu yang sama. Teleskop-teleskop ini mengamati langit dan memeriksa data secara langsung. Jika ada sinyal yang menarik, para ilmuwan bisa langsung memeriksanya tanpa harus menunggu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Sinyal-sinyal itu sendiri seringkali muncul secara tiba-tiba dan singkat. Tapi, COSMIC bisa mendeteksi sinyal-sinyal terpendek yang berlangsung dalam hitungan nanodetik. COSMIC juga dapat membantu penelitian lain, seperti mempelajari semburan radio cepat yang misterius dan tidak dapat dijelaskan atau bahkan materi gelap. Ini adalah alat terbesar dan paling kuat untuk mencari kehidupan di luar bumi yang pernah kita ciptakan. Tapi, tidak cukup hanya dengan mendengarkan saja. Kenapa kita tidak mencari tahu sendiri? NASA telah mengirimkan beberapa sinyal ke luar angkasa. Pada tahun 2000, Deep Space Network
mengirimkan sinyal ke satelit Pioneer 10. Tapi ada rintangan yang menghalangi, sebuah bintang Katai putih yang jaraknya 27 tahun cahaya dari bumi. Jika ada planet di sekeliling bintang itu, mungkin sinyal juga sampai ke sana. Jika ada spesies cerdas di sana, kita bisa menerima balasannya di tahun 2029. DSN terus mengirimkan transmisi yang kuat ke luar angkasa. Sinyal-sinyal ini akan bertemu dengan 222 bintang dalam 3 abad ke depan. Mungkin suatu hari nanti kita akan menerima balasan dari suatu tempat yang jauh. Tapi kenapa kita belum menerima jawaban? Ada sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta. Masing-masing memiliki sekitar 100 miliar bintang. Jika 1% saja dari bintang-bintang itu memiliki satu planet, maka masih ada 200 kuintilion planet yang mungkin. Dan kita bisa mengerucutkannya lebih jauh lagi. Jika kemungkinan planet-planet itu memiliki kehidupan adalah 1:1 triliun, maka masih ada beberapa ratus ribu planet. Jadi, di mana semuanya? Ini adalah pertanyaan terkenal yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Kemungkinan pertama tidak terlalu menakutkan. Ada kemungkinan alam semesta penuh dengan kehidupan, tapi kehidupan ini tidak cerdas dalam pengertian tradisional kita. Beberapa planet mungkin memiliki mikroba, burung atau dinosaurus luar angkasa. Hal ini disebut dengan teori Great Filter. Teori ini menyatakan bahwa ada filter tertentu yang harus diatasi oleh kehidupan untuk menjadi cerdas, dan mungkin spesies lain belum mampu mengatasinya. Coba pikirkan, kehidupan di bumi dimulai di lautan, kemudian merangkak ke daratan, beraneka ragam dalam berbagai bentuk. Punah dalam peristiwa besar sebanyak 5 kali, berevolusi lagi, dan akhirnya menjadi manusia. Kita membangun masyarakat, mengembangkan perawatan kesehatan, dan baru kemudian mulai mencari kehidupan lain. Ada ide lain yang disebut hipotesis Gaian bottleneck, yang pada dasarnya menunjukkan hal yang sama. Meskipun mungkin tidak terlalu sulit bagi kehidupan dasar untuk memulai, sangat sulit bagi kehidupan tersebut untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Venus mungkin juga memiliki lautan dan kondisi yang mirip bumi, tapi ada yang tidak beres. Lautan di Venus mendidih karena efek rumah kaca yang tidak terkendali. Sekarang, Venus menjadi steril. Mars juga pernah memiliki air cair di permukaannya, dan bulan serta Merkurius memiliki atmosfer yang tebal untuk waktu yang singkat. Sementara itu, Bumi telah memiliki air cair di permukaannya selama hampir seluruh keberadaannya. Sangat langka dan luar biasa bagi sebuah planet untuk mempertahankan suhu dari 0 hingga 100 derajat Celcius selama jutaan tahun. Jadi, mungkin adalah suatu kesalahan untuk mencari kehidupan cerdas, terutama yang menggunakan teknologi yang sama dengan kita. Bagaimanapun juga, kehidupan cerdas berevolusi dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Disitulah juga letak peran persamaan Drake. Ini adalah rumus yang memberi kita kesempatan untuk menghitung potensi kehidupan yang cerdas di sebuah planet. Untuk menghitung hasilnya, kita perlu mengetahui beberapa variabel. Berapa banyak bintang yang ada? Berapa banyak bintang yang memiliki planet? Kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan, dan seterusnya. Sayangnya, kita belum mengetahui angka-angka ini dan hasilnya mungkin tidak signifikan. Tapi, mari kita asumsikan bahwa setidaknya ada satu spesies cerdas lainnya. Kenapa kita belum bertemu? Mungkin ada banyak alasan. Mungkin mereka tidak menganggap kita cukup menarik, atau mungkin masalahnya ada pada kita. Mungkin kita terus kehilangan sinyal mereka, atau mungkin kita melewatkan seluruh spesies itu sendiri. Alam semesta ini sangat besar dan kuno. Usianya lebih dari 14 miliar tahun. Jika kita memadatkan seluruh sejarah evolusi bumi ke dalam waktu 24 jam sehari, kehidupan itu sendiri dimulai pada pukul 4 pagi. Dinosaurus punah pada pukul 11 malam. Makhluk mirip manusia muncul 2 menit sebelum tengah malam. Dalam analogi ini, manusia baru ada selama 77 detik. Dan teknologi kita yang mampu mendeteksi kehidupan di luar bumi bahkan lebih baru lagi, kurang dari 1 detik. Dengan jarak dan rentang waktu yang begitu jauh, kemungkinan kita hidup di waktu yang sama dengan peradaban lain sangatlah kecil.
Jika peradaban mereka hanya bertahan beberapa milenium, kita bisa dengan mudah melewatkan mereka sepenuhnya. Namun, bukan berarti kita harus berhenti mencari. Para ilmuwan khawatir bahwa sinyal radio bumi telah meredup seiring berjalannya waktu. Namun, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Jumlah satelit kita terus bertambah dan ini membuat planet kita lebih mudah dideteksi. Pada akhir dekade ini, kita bisa memiliki 100.000 satelit yang membuat bumi menjadi sangat terang dalam spektrum radio. Jika ada peradaban maju di luar sana, mereka akan dengan mudah menemukan kita bahkan dari jarak yang sangat jauh. Para astronom sangat optimis akan hal itu. Ada kemungkinan besar mereka akan menemukan makhluk luar angkasa selagi kamu dan aku masih ada. Setelah memasuki ruangan, kamu segera menyalakan lampu. Pasti tak akan sempatlah menghitung lamanya waktu yang diperlukan sampai lampunya menyala. Ya, memang tidak bisa, seakan semuanya terjadi dalam sekejap. Sebetulnya sih bisa-bisa saja, asalkan kamu cukup cepat. Nah, coba pencet stopwatchmu untuk menghitung kecepatan lebih dari 1 miliar kilometer per jam ini. Atau kurang lebih 300.000 kilometer per detik lah. Wah, kita bisa menempuh jarak dari bumi ke bulan cuma dengan 1 jentikan jari loh. Salah, bukan yang itu. Kasih efek suara jentikan jari dong. Nah, itu baru benar. Dalam 1 jentikan jari. Jarak bulan lebih jauh dari perkiraan kita loh. Kalau semua planet di tata surya berjajar rapi dalam 1 garis lurus, celah antara bumi dan bulan akan tertutup. Iya, semua planet, termasuk Pluto yang sudah tercoret dari kakak tata surya kita. Oke, wush, lanjut. Hari ini cuacanya cerah dan berseri. Cocok nih buat jogging. Siaplah, berangkat. Saat sedang asik jogging, tiba-tiba kamu kepikiran. Memangnya kecepatan suara sampai berapa sih? Betul kan? Yang jelas tidak sengebut kecepatan cahaya. Mau bukti? Nah, coba buktikan sendiri saat di dekatmu ada badai. Akan terlihat kilatan petir sebelum gunturnya menggelegar. Cahaya dari petir memancar ke arahmu, lalu tertangkap oleh mata dan diteruskan ke otak agar kamu paham. Oh, ada petir. Sementara itu, gelombang suara dari guntur belum terdengar di telingamu. Sabar, kamu akan mendengarnya juga kok. Tahu nggak sih, suara guntur sebetulnya bukan berasal dari awan badai yang saling bertabrakan, tapi dari petir yang sama. Bunyi ini terdorong menuju tanah setelah terus bergerak menembus udara. Udara menyingkir ke samping untuk memberi jalan, dan sesaat setelah petirnya hilang, duar! Udara kembali merapat lalu menghasilkan suara yang kita sebut sebagai guntur. Oh, fakta seru nih. Suara lebih cepat merambat di bawah air daripada di udara loh. Ya, kira-kira 4 kali lebih cepat. Nah, kalau kamu menyelam bersama temanmu, coba teriakan suara unik di bawah air. Dia akan lebih cepat mendengarnya daripada ketika di atas air. Oh, suara apa tuh yang kamu teriakan? Hati-hati loh, orang lain juga bisa dengar. Di bawah air, suara juga merambat dalam jarak yang lebih jauh. Nah, makanya suara paus bungkuk masih bisa terdengar dari jarak ribuan kilometer. Tapi, kalau diukur di lingkungan terkontrol bersuhu konstan 20 derajat Celcius serta berudara kering, kecepatannya sekitar 1.230 km per jam. Wah, kalau ini jauh lebih realistis sih. Manusia pun bisa menjangkaunya. Pesawat Bell X-1 kenamaan itu menjadi pesawat pertama yang menembus batas suara pada tanggal 14 Oktober 1947. Pilot uji coba Chuck Yeager lah yang menerbangkan pesawat roket itu. Bayangkan kamu bisa mendengar dentuman soniknya untuk pertama kali dalam sejarah. Bravo, Kapten! Manusia bisa berpacu dengan suara. Tapi kalau cahaya, lain lagi. Yang jelas, cahaya sulit diukur. Sepanjang sejarah, kecepatan cahaya standar juga beberapa kali berubah. Bahkan sejak tahun 1600-an loh. Setelah perdebatan panjang dan berbagai eksperimen selama berabad-abad, komunitas ilmiah akhirnya menuntaskan masalah ini pada tahun 1983. Kayaknya sih gitu. Untuk mengukur kecepatan, kita perlu tahu 2 hal. Jarak antara titik A dan B, serta waktu yang ditempuh suatu objek dari titik A ke titik B. Jadi, jarak dibagi waktu sama dengan kecepatan. Tapi dalam setiap percobaan yang dilakukan untuk mengukur kecepatan cahaya, selalu saja ada hal kecil yang terlupakan atau lebih tepatnya sengaja dikesampingkan.
Saat bereksperimen menggunakan berkas cahaya dan cermin, ilmuwan akan menghitung perpindahan berkas cahaya dari A ke B, lalu ke A lagi. Dengan kecepatan dan jarak yang sama, mereka bisa melakukan eksperimen terkontrol, lalu menetapkan angka kecepatan standar yang dimuat di buku-buku pelajaran. Oke, beres. Sudah bisa bersantu ini. Jangan buru-buru dulu, Rudolfo. Pada tahun 1905, ada seorang ahli yang mengemukakan pendapatnya. Dia berteori, di luar angkasa sana, cahaya bergerak bolak-balik dengan kecepatan bervariasi. Masih bingung ya? Oke, yuk kita ambil contoh ini saja. Hari ini kamu tepar banget. Setelah lembur sampai malam, kamu ingin cepat-cepat pulang dan membenamkan diri di kasur yang empuk. Nikmatnya rebahan. Kamu pun naik bus menuju rumah. Di malam yang cerah ini, jalanannya sangat lengang. Setelah busnya melaju, kamu langsung tertidur di kursi belakang. Dengan mata yang sangat berat, kamu sempat melirik jam tanganmu. Oh, sudah jam 10, Teng. Hah? Busnya berguncang keras, membuatmu tersentak bangun. Setelah beberapa saat melihat sekeliling, kamu baru sadar, ternyata posisimu masih sama seperti tadi saat kamu tidur. Lumayanlah bisa tidur sebentar. Tapi saat kamu melirik jam tanganmu lagi, ternyata sudah jam 11. Aduh, karena ketiduran, haltenya jadi kelewatan deh. Berarti kamu harus mengulangi rute yang tadi dilewati. Ampun deh. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari cerita ini? Apesnya, perjalanan pulangmu harus ditempuh selama 1 jam. Semisal dari halte menuju rumahmu, kamu perlu waktu selama 30 menit. Lalu 30 menit lagi dari rumah menuju halte tadi. Bisa dipahami kan? Secara fisik, penarikan kesimpulan seperti ini memang logis sih. Tapi, Albert Einstein mempertanyakan gagasan ini. Menurutnya, perjalanan pulangmu bisa saja memakan waktu 59 menit, bukan 30 menit. Sedangkan 1 menitnya kembali ke halte lagi, atau malah sebaliknya. Tadi kan kamu ketiduran, jadi tak tahu detailnya secara pasti. Gagasan inilah yang membuat para ilmuwan dan ahli fisika tak bisa tidur nyenyak selama bertahun-tahun. Saat kita mencapai kecepatan cahaya di luar angkasa, banyak hal menakjubkan yang akan terjadi. Untuk mencapai bumi, cahaya matahari perlu waktu sekitar 8 menit. Memangnya laju cahaya di luar angkasa sangat lambat ya? Enggak juga sih. Ingat ya, kita lagi bahas soal jarak yang sangat jauh loh. Cahaya matahari perlu waktu 8 menit untuk menempuh jarak sejauh 150 juta kilometer menuju planet kita. Nah, ngomongin soal cahaya matahari nih, enaknya pergi ke pantai saja lah ya. Cahaya matahari melewati jarak yang sangat jauh di tata surya kita sebelum akhirnya menyengat kulit kita. Wah, luar biasa. Malahan ya, kulit kita masih bisa tersengat matahari meskipun cuacanya mendung. Bintang induk kesayangan kita ini memang strong ya. Nah, coba bayangkan kalau kamu tinggal di Pluto. Iya, aku tahu kok. Si Pluto memang sudah dicoret dari kakak tata surya kita sejak tahun 2006 lalu. Tapi kan, aku belum bisa move on. Mantan planet terjauh dari matahari ini memang sangat jauh. Untuk sampai di permukaannya, cahaya matahari perlu waktu selama 5,5 jam. Oh, kamu memang dingin, Pluto. Kita singgah dulu di planet pertama di tata surya, Merkurius. Sinar matahari sudah sampai di permukaannya dalam waktu 3 menit saja. Selama itu juga, kamu bisa mendengarkan satu lagu dangdut favoritmu. Saat musiknya habis, tahu-tahu tubuhmu sudah bisa merasakan kehangatan sinar sang surya. Yang jelas, saat berada di ruang angkasa, kita tidak bisa mendengarkan lagu. Suara saja tidak bisa melintas kok. Oh iya, teriakanmu juga tidak akan terdengar. Ya ampun, dia muncul lagi. Musik hanyalah udara yang bergetar. Tanpa udara di luar angkasa, suara tidak akan bisa lewat. Karena itulah, di luar angkasa sangat sepi. Berisik banget. Tolong dong, bawa mbaknya ini keluar aja. Mumpung masih di luar angkasa nih, mampir ke tetangga sebelah yuk, Alpha Centauri. Jarak sistem bintang ini paling dekat dengan kita. Dan serunya lagi, perjalanan kali ini cuma berjarak 4 tahun cahaya. Iya, 40 triliun kilometer. Jadi untuk sampai sana, kita perlu waktu selama 137.000 tahun. Wah, jangan lupa bawa bekal makan siang yang banyak. Artinya, diperlukan sekitar 5.000 generasi di dalam pesawat ulang-alik super untuk melakukan perjalanan melalui ruang hampa udara tak berujung hingga akhirnya tiba di Alpha Centauri. Meski begitu, kita tidak akan bisa mendekatinya.
Oh ya, perlu diingat perjalanan ini cuma satu arah loh. Mending balik ke bumi aja lah. Phew, mendingan. Nah, ini dia pertanyaan yang kita tunggu-tunggu jawabannya. Bagaimana cara mengukur kecepatan cahaya tanpa harus memusingkan soal perjalanan pulang? Wah iya, pakai kamera super canggih saja untuk mengukurnya. Lalu memetakannya bingkai demi bingkai sampai angkanya bisa didapat. Di dunia fisika, tidak ada yang sesimpel itu. Saat menjepret cahaya melalui lensa, kita cuma melihat pantulannya, bukan cahaya yang sebenarnya. Duh, otakku mulai ngebul nih. Oke, sebaiknya lupakan saja ide ini. Tapi, bagaimana kita bisa membuktikan kalau kecepatan cahaya dan pantulannya menuju titik A sama besar? Apakah nilai kecepatan satu arah bisa berbeda-beda, bukan konstanta ya? Hal ini masih menjadi pertanyaan besar bagi para ilmuwan. Dan sampai saat ini, belum ada metode yang benar-benar bisa digunakan untuk mengukurnya. Tidak seperti kecepatan suara yang jauh lebih terukur, kecepatan cahaya hanyalah sebesar beberapa tahun cahaya. Oke, sekian dulu sajian fakta seru terkait cahaya dari sisi terang. Nah, cahaya dan terang, kamu bisa lihat hubungannya kan? Duh, dia lagi. Objek paling ngebut di semesta kita bergerak pada kecepatan cahaya. Geraknya melintasi luar angkasa, melewati Merkurius, Venus, kemudian sampai di bumi. Tapi kecepatannya terus melambat. Tenang aja, matahari memang terus melemah, tapi kita baru akan ngerasain efeknya beberapa miliar tahun lagi. Di luar angkasa yang hampa, cahaya bergerak pada kecepatan 299.725 km per detik. Kalau lebih lambat dari itu, manusia akan ngerasain perubahannya secara langsung. Sejumlah efek memukau akan terjadi, misalnya perubahan warna dan melemahnya cahaya. Benda-benda di sekitar kita juga akan berubah, baik ukuran maupun bentuknya. Para ilmuwan telah membuat simulasi untuk mengamati efek kecepatan cahaya yang melambat. Dalam ruang hampa, kecepatan cahaya nggak bisa berubah, tapi saat cahaya melewati beragam materi dan objek, persepsi kita akan berubah. Cahaya bertindak sebagai gelombang dan partikel, makanya memiliki panjang. Warna dan frekuensinya dipengaruhi oleh jarak antar puncak gelombang. Karakteristiknya mirip seperti suara dan efek Doppler. Semisal kamu lagi berdiri di jalan raya yang ramai, tiba-tiba ada mobil yang melesat di dekatmu sambil membunyikan klakson. Aduh, keras banget sih. Terdengar juga bunyi wuss, karena mobil yang bergerak bisa menghasilkan suara, sementara kamu cuma diam. Frekuensi dan nadanya juga terdengar berlainan, padahal penyebabnya cuma gelombang suara yang sampai ke telingamu lebih cepat daripada saat kamu dan mobil tadi sama-sama diam. Cahaya juga begitu. Panjang gelombang cahaya akan berubah kalau kecepatannya berubah. Gerakan objek menuju sumber cahaya dengan memendekkan gelombang akan mengubah warnanya menjadi rona biru keunguan. Tapi kalau geraknya semakin menjauhi sumber cahaya, warnanya akan lebih kemerahan. Jadi, kalau kecepatan cahaya diperlambat sampai kecepatan jalan kaki, kita akan mengamati perubahan warna saat kita mendekati objek yang bersinar. Warna di samping dan belakang kita juga ikut berubah. Kalau jalanmu menyamping, objek yang kamu dekati akan menjadi lebih biru, sedangkan objek yang ada di kejauhan akan terlihat merah. Informasi ini sangat berguna bagi para astronom yang meneliti objek di luar angkasa. Kalau warnanya biru, berarti objek tersebut mendekati kita, dan kalau warnanya merah, maka gerakannya terus menjauh. Semua objek yang ada di alam semesta juga terus memerah, karena alam semesta terus mengembang dan menjauhi kita. Makin lambat geraknya, makin terang pancarannya, karena foton yang kita lihat semakin terakumulasi. Pada kecepatan ini, kita bisa ngelihat cahaya tak kasat mata dengan intensitas yang lebih tinggi. Kamu nggak akan bisa ngerasain efek ini kalau cuma berdiam diri. Tapi dengan adanya efek Doppler, gerakan menuju suatu objek bisa mempengaruhi warna dan intensitas cahayanya.
Selain itu, kita akan mengalami dilatasi waktu. Saat kita bergerak sengebut kecepatan cahaya, waktunya akan melambat relatif terhadap objek lain yang cuma diam. Ruang dan waktu bersifat relatif. Jadi, saat kamu duduk di depan laptop selama berjam-jam, rasanya kok cuma sebentar? Kamu sering mengalaminya kan? Semua gerakanmu akan melintasi waktu, bukan ruang. Meskipun cuma diam, kamu tetap bergerak maju dalam waktu dan perlahan menua. Makin cepat gerakanmu melintasi ruang, maka waktumu semakin lelet. Kalau gerakmu sengebut kecepatan cahaya, berarti semua gerakanmu cuma akan melintasi ruang, bukan waktu. Agar bisa ngerasain efeknya, kamu perlu diamati oleh orang lain. Kamu nggak lagi berada dalam mesin waktu. Jadi, kamu dan temanmu sama-sama ada di bumi dan mengalami perjalanan waktu yang sama. Menurutmu, gerakannya akan terasa lebih cepat karena kamu lebih banyak bergerak dalam ruang selama periode waktu tertentu. Semakin mendekati kecepatan cahaya, kamu akan terlihat semakin kecil, tergantung pada orang lain yang mengamatimu. Kalau kamu bergerak sengebut kecepatan cahaya, objek di dekatmu akan kelihatan kecil. Sama seperti orang yang melihatmu bergerak dengan kecepatan cahaya, dia akan ngira tubuhmu lebih kecil dari ukuran yang sebenarnya. Simulasi yang dilakukan oleh para ilmuwan MIT menunjukkan kalau kecepatan cahaya melambat, semua objek akan melebar. Kalau kamu ngelihat gunung di kejauhan, lalu berlari sengebut kecepatan cahaya, gunung itu akan kelihatan lebih jauh. Objek di sekitarmu akan mulai terdistorsi, dan kamu seakan-akan bergerak lebih cepat ke arah yang kamu tuju, karena bagimu waktu terus melambat. Kalau kamu cuma diam saat seseorang di sebelah kirimu ngelempar kubus ke sebelah kananmu, maka kamu akan ngelihat satu sisinya aja, kecuali dadunya muter. Tapi dalam realita baru seperti ini, kamu akan melihat sisi depannya menutup sisi lain yang kamu lihat. Kalau kamu bergerak sengebut kecepatan cahaya dalam ruang tak terbatas, semuanya akan memanjang setelah kamu mencapai kecepatan tak terhingga. Di dunia yang dihuni oleh manusia sengebut kecepatan cahaya, kita akan melihat semua hal di sekitar kita terasa aneh. Kita perlu membiasakan diri dengan bentuk objek yang kita lihat. Setiap gerakan yang kita lakukan akan menghasilkan perubahan warna kontras. Menengok pun akan terasa aneh. Saat belanja di supermarket, kamu perlu berjalan mengitari lorong. Produk yang kamu butuhin kelihatan begitu dekat, tapi saat meraihnya, ternyata produk itu makin menjauh. Warnanya juga mulai terlihat kemerahan, dan saat kamu mendekatinya, warnanya langsung berubah jadi biru. Kalau ada pembeli lain yang lewat sambil mendorong troli, matamu akan melihatnya seperti model troli 3D. Warnanya juga akan berubah karena objek itu terus menjauhimu. Meski kelihatannya sangat jauh, troli itu sebetulnya cuma ada di hadapanmu. Tapi ternyata kita masih belum tahu kecepatan cahaya yang sebenarnya. Fisikawan memperkirakannya di angka 299.725 km per detik. Tapi konstanta ini cuma dipakai untuk menghitung objek ilmiah lain agar kita bisa lebih memahaminya. Nah, masalahnya, kita cuma bisa mengukur cahaya dengan berkas cahaya dan cermin. Cuma mengarahkan berkas cahaya ke cermin, kemudian mengukur pancaran dan pantulannya juga belum cukup. Menurut teori relativitas Einstein, pancaran cahaya yang bergerak dari sumbernya menuju cermin mungkin memiliki kecepatan yang berlainan dengan pantulan cahaya dari cermin menuju sumbernya. Jadi menurut hipotesis, kalau cahaya perlu waktu 10 detik untuk bergerak dari sumbernya menuju cermin, kemudian kembali lagi ke sumbernya, maka tiap perjalanannya memerlukan waktu 5 detik. Tapi teori Einstein menyatakan cahaya perlu waktu 9 detik untuk bergerak dari sumbernya menuju cermin, dan cuma menghabiskan 1 detik untuk bergerak dari cermin menuju sumbernya, atau sebaliknya, atau mungkin angkanya malah sangat berlainan. Makanya cahaya sangat sulit diukur. Kemudian muncul terobosan baru di kalangan para saintis saat mereka berhasil memperlambat kecepatan cahaya menjadi 0 tanpa meredupkan kecerahannya. Mereka menggunakan awan atom super dingin yang dibuat dengan kristal foton. Kristal ini berupa bahan yang memiliki miliaran lubang kecil untuk memantulkan cahaya. Tapi apa jadinya ya kalau kita hidup di dunia yang cahayanya berhenti di tengah jalan? Saat pagi hari, kamu akan bangun dengan suasana gelap seperti senja. Kamu membuka tirai, lalu melihat lampu mobil yang gemerlapan di jalanan, tapi nyalanya nggak begitu terang. Kamu juga nyalain lampu kamar, tapi kok nyalanya nggak begitu terang?
Setelah bohlamnya kamu ganti, hasilnya juga sama aja. Akhirnya, kamu nyalain semua lampu di dalam rumah, tapi kondisinya tetap redup. Karena udah kebingungan, kamu mulai ngecek listrik di rumahmu, tapi semuanya berfungsi dengan baik. Saat kamu nanya ke tetangga, mereka juga mengalami masalah yang sama. Para ahli juga masih bingung dengan fenomena yang sedang terjadi. Bahkan setelah berjam-jam, kondisinya masih sama aja. Semua cahaya yang ada di dunia ini telah terhenti di tengah jalan. HP-mu tetap aja gelap, meskipun kecerahannya udah maksimal. Malahan kondisinya semakin gelap. Menurut siaran berita, fenomena ini juga terjadi di seluruh dunia. Cahaya perlahan meredup, dan dalam waktu singkat, semuanya akan hilang. Kamu masih nunggu sejenak saat orang lain mulai kalang kabut. 1994, saat itu gelap, jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai Biosphere 2. Mereka bertekad untuk membebaskan 7 orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan, mempertaruhkan nyawa mereka atas nama sains. Misi tersebut berhasil, namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Van Tillo. Mereka adalah salah satu dari 8 iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami. $150 juta dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini, para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosphere 2 adalah habitat seluas 3 hektar yang tertutup rapat, lengkap dengan hutan hujan mini, pantai pribadi dengan terumbu karang, padang rumput sabana, rawa-rawa, dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari 8 orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biosperians. Mengenakan pakaian seperti Star Trek, menanam makanan mereka sendiri, dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala hotel bintang 5, namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranye. Di Biosphere 1, yang merupakan bumi yang sebenarnya, kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit. Tapi di dalam Biosphere 2, mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita. Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memerah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri, dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas, CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam. Dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak sehingga kulit mereka berubah menjadi oranye karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosphere 2 sangat mengecewakan dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali, seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat, lemari pendingin harus dikunci. Selama 6 bulan pertama, masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara 8 hingga 26 kg. Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak, mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya, makanan disajikan secara prasmanan, namun ketika para kru semakin lapar, para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan, dan sesekali daging pada hari Minggu. Diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para Biosperian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar. Dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, Snickers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis. Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya. Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu, dan mereka tidak bisa menggunakan deodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun.
Biosperians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri, dan yang terburuk, mereka tidak tahu mengapa. Dengan 9 bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15%, yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak, pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil napas. Kemudian sleep apnea mulai menyerang, dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam biosfer 2, mereka mencoba beberapa langkah putus asa, seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin, dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil, jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompa oksigen murni ke biosfer 2. Begitu gas mulai mengalir, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan, sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman dan kecoa mengambil alih. 4 spesies kecoa dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik, tetapi kecoa rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecoa-kecoa itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biak menjadi ancaman serius bagi tanaman. Pada malam hari, dapur dibanjiri kecoa segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecoa, kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas dan menaruh potongan pepaya di dalamnya sebagai umpan. Kecoa-kecoa akan memanjat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk melarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen, berurusan dengan serangga-serangga, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi. Akhirnya seluruh kelompok terpecah menjadi 2. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat. Sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi. Hanya 2 minggu setelah mereka masuk ke dalam, seorang biosperian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dr. Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil, dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi dan beberapa jam kemudian, dia menyelinap kembali ke dalam, membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian, dan karena itu, banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa. Sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelepon biosperians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja, lebih dari 150.000 orang mengunjungi tempat itu. Biosphere 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop, menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk ditangani. Ditambah lagi, mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan teka-teki membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para biosperians mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi. Sepertinya percobaan itu gagal besar, tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun. Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang, dan peternakan mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun. Jika kamu bertanya-tanya, ini bukanlah akhir dari kompleks kaca.
Misi kedua di dalam Biosfer 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang, kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil. Wah, ada yang nggak beres nih. Rasanya semuanya bergoyang. Ini jelas bukan gempa, dan ini semakin memburuk. Gerak awan terasa lebih cepat dari biasanya, dan hewan-hewan seolah menggila. Pembawa berita tampil di TV dengan nada khawatir dan berkata, "Selamat pagi, maaf telah mengganggu acara Anda. Para ilmuwan baru saja mengetahui bahwa rotasi bumi meningkat dengan kecepatan tidak biasa. Sekelompok ahli percaya bahwa rotasi bumi meningkat setiap detiknya, dan mereka belum tahu sebabnya." Meskipun bumi berputar lebih cepat 1,6 km per jam, hari akan semakin pendek sekitar 1,5 menit. Itu tidak akan begitu terasa dan kamu bisa melanjutkan aktivitas tanpa menyadarinya. Tapi karena bumi berputar lebih cepat, tubuh kita yang terbiasa dengan 24 jam sehari akan kesulitan mencoba membiasakan diri. Buat kita yang tinggal di Khatulistiwa, artinya rotasi bumi lebih cepat daripada di kutub utara dan selatan. Area di dekat Khatulistiwa butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan rotasi penuh dari titik awal. Hujan akan terjadi lebih sering dari biasanya. Rotasi bumi membuat cuaca konsisten dan seimbang. Jadi hal abnormal tidak terjadi. Tapi karena bumi bergerak cepat sekali, cuaca jadi enggak konsisten. Badai mulai semakin sering terjadi dan kita akan lebih sering di dalam rumah sambil minum coklat panas. Meskipun rasanya aneh, semua orang tetap bisa beraktivitas. Tapi kalau bumi semakin cepat dan bergerak pada kecepatan 45 meter per detik, hari akan berkurang menjadi 22 jam. Itu bisa bikin kamu merasa jet lag seharian. Semua bisnis di dunia memiliki jadwal 24 jam sehari. Jadi, mengurangi 2 jam bisa berdampak besar pada ekonomi dunia. Kalender harus diubah dan disesuaikan dengan waktu baru. Desain jam akan berubah. Tengah malam akan diganti dengan pukul 10 malam. Setiap minggu jam akan semakin singkat. Jadi nggak ada cara yang pas untuk mengetahui waktu kecuali dengan matahari terbenam dan terbit. Cuaca akan terus memburuk. Hujan seperti tak akan pernah berhenti. Hewan yang mengandalkan pola cuaca akan sulit beraktivitas. Dan migrasi besar-besaran akan terjadi di hampir semua spesies hewan. Kawanan burung akan terbang kemana-mana dan pergi ke tempat yang biasanya nggak mereka datangi, sehingga memengaruhi seluruh rantai makanan dan ekologi. Hutan, rimba, dan tempat lain untuk hewan berkerumun seimbang saat tidak terpengaruh manusia. Kalau hujan terus turun di area tertentu, banjir akan memaksa hewan untuk pindah ke wilayah lain dan bersaing dengan predator di area itu. Kalau bumi semakin cepat setiap hari, maka menimbang badan di Arktik akan membuatmu berbobot 81 kilo. Tapi di Khatulistiwa, berat badanmu mungkin 80 kilo. Itu karena gaya tambahan yang melawan gravitasi di area itu. Dengan rotasi bumi yang lebih cepat, semua maskapai penerbangan di seluruh dunia berhenti karena sistem radar menjadi berantakan dan cuaca terlalu berbahaya untuk terbang. Semua orang harus bepergian menggunakan mobil. Satelit diposisikan sedemikian rupa karena satelit nggak boleh berpindah tempat supaya bisa memantulkan sinyal ke kita. Karena peristiwa yang sedang terjadi ini, sinyal Wi-Fi dan TV nggak bisa merambat. Komunikasi di seluruh dunia menjadi pendek dan lambat. Pada akhirnya, komunikasi akan terputus, kapal akan berhenti beroperasi, dan perdagangan global akan kolaps, menambah kerusakan pada ekonomi dunia yang sudah jatuh. Angin akan semakin kuat dan cepat daripada biasanya, yang artinya suhu akan berubah. Badai seperti hurikan akan lebih kuat dari sebelumnya dan lebih kencang untuk bisa menghancurkan. Namun, pada 160 km per jam, Khatulistiwa akan tertelan air. Basin Amazon dan pulau-pulau kecil akan tenggelam di air sedalam 15 meter. Mayoritas tumbuhan akan berada dalam bahaya, terutama di Khatulistiwa. Dengan hutan yang terancam banjir, semakin banyak lingkungan hewan akan menderita. Pepohonan dan tumbuhan tidak akan bertahan menghadapi banjir. Kalau bumi berputar sangat cepat sehingga waktu berkurang menjadi 15 jam, maka kita mungkin akan merasa seperti selalu ada di pesawat jet yang mengalami turbulensi. Akan mustahil bisa tidur kalau bumi terus semakin cepat setiap detiknya. Jadi, siang hari akan menjadi sekitar 7 jam lamanya. Begitu juga malam.
seluruh dunia akan banjir, kecuali di puncak tertinggi gunung paling tinggi. Kalau itu terjadi, manusia kemungkinan besar akan bertahan di sebidang tanah kosong yang tersisa. Sebagian besar hewan akan punah juga. Dan saat bumi berputar semakin cepat, keraknya akan kehilangan daya tahan, sehingga gempa akan lebih sering terjadi dan lebih kuat. Gunung berapi akan meletus meskipun ada di bawah air. Dan akan berlangsung cukup lama seperti itu. Banyak bencana alam besar seperti gempa, tsunami, gunung berapi, dan bahkan lapisan es yang mencair mempercepat gerak bumi sebesar 1 milidetik. Jadi, dengan terus bertambahnya kecepatan bumi, bencana alam ini akan membuat bumi semakin cepat. Meskipun hanya sebesar milidetik, dampak besar sudah bisa kita rasakan. Sekarang, bumi berputar pada kecepatan 1600 km per jam. Dan saat kamu duduk dengan para penyintas lain, kamu merasa dirimu sedikit melayang. Kamu akan melihat kerikil kecil dan bebatuan melayang beberapa sentimeter dari tanah. Awan di atasmu melintas seperti bintang jatuh. Udara sangat lembab karena air naik ke atas, membentuk awan tebal yang siap menurunkan hujan. Tapi karena gravitasi semakin lemah, hujan tertahan di udara. Banyak benda kecil melayang seperti di ruang angkasa. Siang dan malam hanya berlangsung beberapa jam. Pada titik ini, seluruh dunia akan banjir dan kerak bumi akan hilang 80%. Kalau ini terus berlangsung, tidak akan ada lagi makhluk hidup, kecuali mungkin makhluk mikroskopis yang bisa tahan pada kondisi ekstrim dan keras. Bumi harus berputar kira-kira pada kecepatan 28.300 km per jam untuk mengalahkan gravitasi sampai benda-benda melayang. Pada titik ini, semua air di laut akan naik dan kelihatan kayak hujan terbalik. Batu gunung besar akan terpisah dari batuan dasar dan melayang, mirip kayak planet-planet kecil di ruang angkasa. Kini, bumi berputar 17 kali lebih cepat daripada biasanya, sehingga satu putaran penuh pada porosnya hanya berlangsung 84 menit, bukan 24 jam. Kalau kamu mampu bertahan selama itu, kamu akan melihat siang dan malam berlalu dalam sekejap. Kamu juga akan melayang tanpa tujuan di langit, terbentur batu dan permukaan lain. Kamu tidak akan mengenali apapun lagi. Kerak bumi terbelah dan menunjukkan magma di bawahnya. Jadi mendarat bukanlah pilihan. Kamu akan melihat luar angkasa seiring semakin tinggi kamu melayang. Kamu nggak akan tahu seberapa cepat kamu melaju. Tapi yang kamu tahu adalah kamu mungkin satu-satunya manusia di dunia yang berputar ini. Pada akhirnya, bumi akan berputar sangat cepat. Sampai lapisan yang tersisa akan mulai terkelupas dan menunjukkan isi bumi. Bumi akan tertekan dari intinya, sampai menjadi mirip panekuk. Tidak ada yang bisa selamat pada titik ini. Panas dari inti bumi akan keluar, sehingga planet ini akan memanas seperti microwave. Semua air akan menghilang, dan bumi akan tampak seperti titik merah di tata surya. Begitu bumi mulai mendekati kecepatan cahaya, waktu akan berhenti. Bebatuan dan elemen yang melayang tidak akan bergerak, dan pada akhirnya akan menyimpang. Dan dengan cukup usaha, pada akhirnya bumi akan menjadi lubang hitam. Tentu saja hal seperti ini tidak akan terjadi. Menurut ilmuwan, bumi kemungkinan besar akan berputar lebih lambat. Sejak bulan muncul, bumi semakin lambat, sekitar 6 km per jam setiap 10 juta tahun. Itu karena tarikan gravitasi bulan menarik planet biru kecil kita. Kemungkinan besar bumi akan mengarah ke sana. Jadi, kenapa buru-buru? Pada beberapa malam, saat langit di atas badai petir dahsyat tampak cerah, kamu bisa melihat elves, gnome, troll, atau blue jet. Blue jet terdengar aneh di sini, bukan? Tapi kita tidak sedang membahas soal dongeng. Ini semua adalah jenis kilatan petir yang berbeda, yang sebagian besar terlihat sangat tinggi di atas awan badai petir yang mengamuk. Kita ambil contoh sprite merah. Ini adalah kilatan cahaya yang muncul di atas badai petir yang muncul berkelompok. Kilatan ini jarang terjadi karena hanya disebabkan jenis petir khusus yang disebut sambaran awan ke tanah bermuatan positif. Muatan positif dipindahkan dari awan badai petir ke tanah sewaktu petir menyambar. Jenis petir ini hanya 10% dari seluruh sambaran petir. Selama lebih dari 1 abad,
Banyak yang percaya kilatan ini hanyalah legenda urban. Orang-orang melihatnya sesekali, tapi kilatannya begitu singkat, sehingga meskipun kamu cukup beruntung untuk melihatnya, kamu nggak punya cukup waktu untuk memanggil orang lain untuk menyaksikan fenomena ini juga. Bahkan ketika para ilmuwan atau pilot terpandang membicarakannya, komunitas ilmiah kebanyakan mengabaikannya. Pada tahun 1989, sesuatu yang aneh terjadi. Para peneliti dari University of Minnesota berhasil merekam Sprite ini. Itulah awal mulanya orang-orang di seluruh dunia mulai membagikan video dan foto-foto Sprite merah. Sprite merah bisa bermula dari bola berukuran 100 meter yang terbentuk dari udara yang terionisasi. Bola-bola ini melesat turun dari ketinggian sekitar 80 km dengan kecepatan 10% kecepatan cahaya. Para peneliti pun gak hanya mempelajari kilat yang meluncur dari awan mengamuk, tapi juga kilatan warna-warni yang melesat ke angkasa. Jadi, listrik merambat ke ionosfer yang bermuatan listrik dan pada saat bersamaan, listrik tersebut meluncur ke tanah. Sprite merah memiliki beragam bentuk, contohnya Sprite ubur-ubur yang besar ini. Terkadang ukurannya bisa mencapai 77 km persegi. Kamu mungkin juga melihat Sprite wortel atau Sprite kolom, keduanya mirip, hanya saja Sprite wortel memiliki sulur-sulur panjang, bagian bawah sulur biasanya berwarna biru, sedangkan bagian atasnya berwarna merah. Pada tanggal 22 Agustus 2022, kita berhasil mengambil beberapa foto memukau berupa garis-garis merah terang di langit di atas Gurun Atacama di Chili. Garis-garis itu dikelilingi cahaya lain yang lebih besar berwarna kehijauan. Inilah yang disebut air glow dan hanya bisa dilihat dengan jelas saat tidak ada polusi cahaya. Itu adalah kondisi saat kita menggunakan terlalu banyak cahaya buatan. Selain itu, cahaya buatan juga nggak memungkinkan kita untuk mengamati bintang dan benda-benda langit lainnya yang seharusnya bisa terlihat di langit. Air glow ini terbentuk karena adanya atom-atom nitrogen dan oksigen di atmosfer kita. Sinar matahari menghilangkan elektron pada atom-atom ini di siang hari, kemudian perlahan atom-atom ini bergabung kembali dengan elektron-elektronnya dan itulah proses yang menyebabkannya berpendar. Bagaimana kita bisa melihat Sprite merah? Pertama, kita harus menemukan badai petir yang luas. Badai ini lebih sering terjadi selama musim panas dan musim semi, contohnya pada bulan Juni. Tentu saja Sprite bisa muncul kapan saja jika ada badai cukup kuat dengan petir di permukaan tanah. Idealnya, langit harus jernih dan sangat gelap tanpa cahaya bulan yang terang dan badai harus berjarak sekitar 160 hingga 322 km. Dengan begitu, awan gak akan menghalangi langit dan kita mendapat jarak pandang yang lebih baik. Dalam skenario yang sempurna, badai akan bergerak di sepanjang cakrawala yang jauh sehingga kita bisa melihat semua yang ada di atas awan. Kita bisa melacak badai menggunakan radar cuaca. Mata kita perlu waktu untuk beradaptasi dengan kegelapan di sekitar, tunggulah sekitar 20 hingga 30 menit. Arahkan pandangan ke atas awan dan usahakan jangan melihat awan secara langsung. Abaikan kilatan petirnya, Sprite akan muncul mungkin sekali dalam setiap 200 sambaran petir. Jangan berharap untuk bisa menangkapnya dengan kamera ya, itu nggak gampang, tapi pemandangannya sendiri mungkin akan sepadan dengan penantianmu. Peristiwa ini dan peristiwa kilat serupa disebut juga TLE yang merupakan singkatan dari Transient Luminous Events. Blue jet juga patut disebutkan, ini adalah cahaya biru redup yang membubung ke atas seperti kepulan asap sangat cepat di atas badai hujan es yang dahsyat. Peristiwa ini juga sangat jarang terjadi dan di dalam banyak kasus, kamu hanya bisa melihatnya dari dalam pesawat. Dan sekarang kita sampai pada makhluk-makhluk dongeng itu. Elves dalam konteks kilatan petir adalah piringan cahaya redup yang terlihat sekitar 97 km tingginya di atmosfer. Nama ini adalah singkatan dari Emission of Light and Very Low Frequency Perturbation due to Electromagnetic Pulse Sources. Ya, aku sarankan kita tetap menyebutnya elf saja. Beralih ke troll, ini adalah bintik-bintik merah yang muncul di dekat puncak awan setelah kilatan Sprite merah yang sangat kuat.
Gnome adalah kilatan terkecil dan tercepat. Kilatan cahaya putih sangat kecil ini muncul dari atas landasan awan petir yang besar. Landasan ini adalah awan memanjang yang terlihat di puncak badai yang mengamuk. Awan ini menjalar ke bawah bersama dengan angin atas dan Gnome hanya berlangsung selama 1 mikrodetik. Lihat ini, bola petir memiliki bentuk bola api yang bisa seukuran bola golf atau membesar hingga seukuran bola pantai. Warnanya bisa kuning, merah, putih, oranye, hijau, atau ungu. Dan bola-bola ini bisa bertahan selama beberapa detik, bahkan beberapa menit. Selama berabad-abad, banyak orang mengatakan pernah melihat bola petir, bahkan terkadang melayang masuk ke dalam rumah mereka. Tapi peristiwa seperti ini benar-benar nggak bisa diprediksi dan sangat jarang terjadi. Para ilmuwan berhasil menciptakan bola petir di laboratorium, atau setidaknya sesuatu yang sangat mirip dengannya. Mereka menyadari bahwa bola petir mungkin muncul setelah petir menyambar tanah, butiran mineral di dalam tanah kemudian menguap. Berikut ini sesuatu yang spektakuler, petir vulkanik. Petir yang satu ini muncul dari kepulan letusan gunung berapi dahsyat. Seperti badai petir lainnya, petir vulkanik terbentuk ketika listrik statis menumpuk di atmosfer bumi. Kemudian listrik tersebut dilepaskan dalam bentuk sambaran petir. Para ilmuwan belum memahami seluruh mekanisme di sini, tapi mereka menduga hal ini berkaitan dengan pengisian muatan listrik. Sebagai contoh, es bermuatan listrik merupakan penyebab terbentuknya badai petir. Ini juga berperan dalam terbentuknya petir pada letusan gunung berapi. Hal ini terjadi ketika udara yang memanas akibat letusan naik dan bertemu udara dingin. Air dari letusan berubah menjadi partikel es, dan ketika partikel-partikel ini saling bertabrakan, sebagian elektron pun terlepas. Partikel es yang kini lebih banyak bermuatan positif bergerak lebih tinggi ke langit dan berkumpul menjadi satu. Muatan listrik akibat gesekan juga bisa menimbulkan petir vulkanik, sama seperti muatan listrik pada es yang terbentuk ketika partikel-partikel kecil es bertabrakan. Kali ini abu dan pecahan batu saling bertabrakan dan menciptakan ion-ion bermuatan. Ada juga petir gelap. Lebih dari 10 tahun lalu, para peneliti mendapati bahwa badai petir bisa menghasilkan semburat singkat namun sangat kuat dari sinar gamma yang merupakan sinar dengan energi paling besar. Sinar ini begitu terang hingga bisa membutakan sensor pada satelit, bahkan ketika berjarak ratusan mil jauhnya, sinar ini juga bisa menciptakan antimateri. Antimateri sendiri adalah jenis materi yang terdiri dari partikel-partikel dengan muatan berlawanan dari partikel-partikel dalam materi normal. Bayangkan ada 2 kotak penuh balok, satu berisi balok berwarna merah dan satu lagi biru. Ketika saling bersinggungan, keduanya menghilang atau musnah dan berubah menjadi energi. Itulah yang terjadi saat partikel materi dan antimateri bertemu. Dan kilatan-kilatan ini bisa jadi merupakan hasil dari petir gelap karena memancarkan cahaya yang gak terlihat jelas. Petir biasa berisi elektron yang lambat. Pada petir gelap, elektron memiliki energi besar. Elektron-elektron ini menabrak molekul udara dan itulah yang menghasilkan sinar gamma. Malam ini cerah dan kamu keluar melihat bintang. Bima Sakti sendiri tampak sangat besar. Kamu memeriksa ponselmu dan menemukan bahwa galaksi tempat kamu berada saat ini memiliki lebar 100.000 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, 1 tahun cahaya aja udah jauh banget. Dibutuhkan 4,2 tahun cahaya untuk pergi dari bumi ke Proxima Centauri yang merupakan bintang terdekat dengan planet kita selain matahari. Jadi, 100.000 tahun cahaya itu jauh dari yang bisa dipahami oleh manusia biasa, dan itu baru satu galaksi. Masih banyak lagi galaksi lain di luar sana. Nah, dari data ini, tampaknya sangat tidak mungkin kalau kita adalah satu-satunya bentuk kehidupan yang ada, kan? Tapi kenapa kita belum pernah menemukan bentuk kehidupan lain sejauh ini? Mari kita luruskan satu hal. Kehidupan di luar bumi nggak selalu berarti tentang makhluk hijau. Bisa juga berarti mikroorganisme, bakteri, dan tanaman yang dapat ditemukan di planet lain. Sebenarnya ada spektrum besar kemungkinan kehidupan di planet lain, dan dengan mempertimbangkan bahwa ada 50 miliar planet di Bima Sakti, sangat kecil kemungkinannya cuma ada kita di alam semesta yang luas ini. Seperti apa kehidupan di planet lain?
Inilah yang telah kita cari tahu selama bertahun-tahun. Yuk coba pikirkan bareng-bareng. Sebuah planet mungkin tidak memiliki kehidupan saat ini, tapi bisa jadi planet itu memiliki jejak-jejak bahan organik atau fosil yang berarti ada makhluk hidup yang pernah hidup di sana. Bisa juga ada planet di luar sana yang memiliki kehidupan dengan biokimia kompleks yang berarti planet itu bisa memiliki fauna seperti yang kita miliki di bumi, meski mungkin nggak sama. NASA menciptakan ilmu khusus yang didedikasikan untuk mempelajari bentuk-bentuk kehidupan di luar bumi. Ilmu ini disebut astrobiologi. Sejak badan antariksa ini didirikan pada tahun 1958, tidak butuh waktu lama untuk memulai mencari kehidupan di luar bumi. Mereka segera menyusun rencana aksi. Pertama, mereka perlu memahami bagaimana kehidupan di bumi terbentuk, dan kedua, bagaimana kehidupan bisa terbentuk di planet lain. Kali pertama NASA mencoba mencari kehidupan di luar angkasa adalah pada tahun 1976. Pendarat Viking meluncur ke luar angkasa menuju Mars dan ada harapan besar bahwa manusia akan menemukan bukti pertama adanya kehidupan di luar bumi. Sayangnya pendarat itu kembali dengan gambar-gambar planet yang tampak tandus dan suram, dan para ilmuwan sangat kecewa. Kesimpulan ilmiah mengenai apakah kehidupan bisa dideteksi di sana masih membingungkan. Tapi kamu harus tahu apa yang kamu cari untuk bisa menemukannya kan? Kegagalan misi Viking telah memicu perdebatan hangat di antara para ilmuwan NASA untuk mendefinisikan apa arti kehidupan yang sebenarnya. Dan itu juga menarik perhatian mereka pada sebuah detail kecil tapi sangat penting. Wahana antariksa yang berangkat dari bumi biasanya mengangkut mikroorganisme dan bakteri secara nggak sengaja karena bakteri-bakteri tersebut menempel pada wahana itu. Ternyata bakteri-bakteri ini bisa mencemari sampel yang diambil para ilmuwan, jadi mereka perlu mempertimbangkan hal ini. Semua ini membuat ekspedisi Mars mundur dari rencana jangka pendek NASA. Muncullah pertanyaan baru yang menjadi prioritas utama. Apa saja jenis dan tahapan kehidupan yang bisa diidentifikasi oleh program antariksa? Para ilmuwan mungkin pernah menemukan kehidupan di planet lain, tapi mereka tidak bisa mengidentifikasinya sebagai kehidupan. Itulah sebabnya NASA mulai mempelajari planet kita sendiri dengan lebih baik. Mereka mempelajari segalanya, mulai dari bentuk kehidupan purba yang hidup miliaran tahun lalu, hingga makhluk hidup yang berkeliaran di planet kita saat ini. Mereka paham bahwa pencarian harus dilakukan ke dalam dan juga keluar. Mari kita lihat perkembangan kehidupan di bumi sejak awal. Bayangkan bahwa perkembangan ini diwakili sebagai sebuah tangga, dan setiap tahap perkembangannya adalah anak tangga yang lebih besar. Pertama, kita akan melihat kimia dasar, sebuah elemen kimia lepas seperti yang kita lihat dalam tabel periodik. Namun, elemen ini perlu menyusun dirinya sendiri ke struktur yang lebih kompleks untuk dapat mereplikasi diri, berubah, dan berevolusi. Hal ini akan terjadi pada anak tangga kedua, di mana kita mulai melihat pembentukan organisme mikroskopis. Di anak tangga ketiga, sel-sel ini bergabung menjadi makhluk multiseluler yang memungkinkan adanya kompleksitas dan variasi yang lebih banyak. Anak tangga di atas menghasilkan spesies yang dapat berevolusi dengan otak besar, memungkinkan penggunaan alat, budaya, dan pengetahuan bersama. Disitulah manusia berada. Melihat tangga ini, orang mungkin bertanya, jadi apa yang dibutuhkan organisme multiseluler untuk berevolusi menjadi manusia yang sempurna? Inilah yang disebut dengan filter besar. Ini adalah lompatan evolusi besar yang membutuhkan banyak usaha dan kondisi lingkungan yang sempurna untuk mewujudkannya. Dan mengingat bahwa kita belum pernah mendengar tentang peradaban lain di luar sana, mungkin cuma kita yang mampu melakukan lompatan ini. Lagi pula, seberapa besar kemungkinan kita bisa menemukan kehidupan di luar bumi yang mirip dengan kita? Hal ini bergantung pada seberapa banyak planet yang ada di luar sana di zona Goldilocks bintangnya, yaitu area di sekeliling bintang di mana air bisa berwujud cair. Dan karena bintang-bintang ini memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk, maka zona ini berbeda bagi setiap sistem bintang. Tapi itu bukan satu-satunya kriteria yang kita tahu untuk bisa mengetahui adanya kehidupan. Kita biasanya mencari 3 hal untuk mendeteksi kehidupan: air dalam bentuk cair, metana, dan oksigen.
Air memungkinkan komponen-komponen kimiawi bercampur dan bergabung membentuk makhluk multiseluler. Metana dihasilkan dari proses penguraian yang dilakukan oleh bakteri, dan oksigen adalah produk sampingan dari respirasi tanaman. Ini adalah beberapa tanda yang diprogram untuk dicari oleh teleskop James Webb. Teleskop James Webb memiliki tujuan ambisius yang dapat merevolusi ilmu pengetahuan antariksa. Prioritas utamanya adalah mendeteksi bentuk-bentuk kehidupan dengan mempelajari galaksi-galaksi kecil yang mengorbit Bima Sakti. Teleskop ini juga akan mencari bintang-bintang tertua di alam semesta dan mencoba mengumpulkan data tentang asal-usul alam semesta itu sendiri. Luar biasa ya! NASA bertaruh pada dua variabel dengan teleskop baru ini. Pemindaian menyeluruh terhadap apa yang disebut eksoplanet alias planet dari luar tata surya dan pencarian ekstremofil, jenis kehidupan yang menyukai lingkungan ekstrem. Ekstremofil pertama kali ditemukan di bumi pada tahun 1960-an, ditemukan di dasar laut di dekat Kepulauan Galapagos. Para ilmuwan menemukan mikroorganisme yang hidup di dekat ventilasi hidrotermal yang tersebar di dasar laut di bagian dunia tersebut. Berkembang pesat di tempat-tempat seperti ini dengan suhu ekstrem lebih dari 370 derajat Celcius membutuhkan ketangguhan yang serius. Bayangin aja panasnya. Penemuan ini merupakan titik balik bagi bidang astrobiologi karena para ilmuwan memahami bahwa kehidupan bisa bertahan dalam kondisi yang sangat keras, mirip dengan atmosfer yang ada di beberapa eksoplanet. Tapi kehidupan mungkin saja muncul di lingkungan kita sendiri kalau kita cukup beruntung. Dipandu oleh moto ikuti air mengalir, NASA meluncurkan 2 misi penting di dalam tata surya kita yang dapat berkontribusi besar dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Kamu ingat Jupiter kan? Planet gas raksasa yang punya bulan bernama Europa. Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan kalau Europa memiliki lautan yang tersembunyi di balik lapisan kerak es. Dan masih ada lagi, menurut penelitian, air di Europa itu asin sama seperti air yang ada di bumi. Europa adalah pesaing besar untuk mendeteksi kehidupan, tapi misi Europa Clipper tidak bertujuan untuk mengidentifikasi hal ini. Sebaliknya, Europa Clipper akan mengorbit bulan itu dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kondisi atmosfernya. Misi lain yang juga akan mengorbit bulan adalah Dragonfly, sebuah octocopter yang akan menjelajahi bulan Saturnus, Titan. Peluncurannya diprogram untuk tahun 2027 dan baru akan tiba di orbit Titan sekitar tahun 2034. Wahana ini akan mengambil sampel dan memeriksa serangkaian lokasi yang menjanjikan di sekitar bulan es Saturnus dan siapa tahu bisa menemukan informasi baru mengenai kehidupan ekstraterestrial. Kita lihat aja bagaimana nanti, tapi menurutku sih kita udah selangkah lagi menuju penemuan besar.